Sahabat otomotif kompas.com, CRF 250L. Mungkin kalau bagi orang-orang awam ngeliatnya kayak CRF 250 Rally, cuman beda bodi aja gitu kan. Memang beda bodi, tapi setelah dicoba ternyata beda dia. Peruntukannya juga bisa dibilang beda. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jadi teman-teman make sure dulu untuk like videonya, share, dan nyalakan lonceng notifikasi ya biar teman-teman update terus sama video di otomotifkompas.com. Sekarang kita masuk ke videonya, yuk kita bahas. Kita langsung bahas aja perbedaannya. Yang bagian pertama kita perbedain sama yang Rally dulu deh. Yang jelas bodinya kelihatan ya, kalau yang Rally kan ada fairing-fairingnya. Kalau di sebelah mesinnya juga ketutup, terus bagian depannya juga ketutup, terus ada windshieldnya tinggi. Dan yang beda di bagian tangki, dia tangkinya yang kalau yang L ini lebih kecil, dia cuma 7 liter karena udah nggak pakai fairing, terus tangki lebih kecil, otomatis juga motornya lebih enteng. Dia bedanya bisa sampai 12 kg. Jadi dia kalau lagi di jalan lebih nimble. Kalau kita pakai jalan bebatuan juga jadi lebih gampang dikontrol ya, terutama itu sih. Tapi kalau suspensi sebenarnya sama-sama empuk, cuman kalau ini mungkin lebih firm dikit aja. Kalau misalnya yang Rally tuh kalau jalan biasa misalnya, terus jalannya agak bergelombang dikit, kita pasti langsung ngayun-ngayun. Kalau yang ini dia lebih firm, jadi kalau dipakai untuk perkotaan keseharian ini pasti lebih enak lagi. Dan karena suspensinya tadi juga yang lebih firm, dia juga tarikan mesinnya juga beda dengan yang Rally. Kalau yang Rally itu mungkin didesain untuk perjalanan jauh kalau menurut saya. Kalau yang ini benar-benar buat pakai perkotaan, terus buat terabasan juga bisa terabasan. Karena juga kan motornya juga lebih enteng kan, jadi lebih enak tuh kan kalau untuk terabasan. Jadi lewat bebatuan, ini kayak contohnya kayak kita nih sekarang lagi ada di Telaga Saat. Ini jalan ke sini kita tadi lewat Rain Bogor, terus kita ke atas jalan puncak dan masuk ke area Telaga Saat ini jalannya sangat bebatuan. Dan CRF 250L ini terbukti nyaman. Jadi kita hari ini nggak berdua ya, jadi ada dua motor yang CRF 250L ini, dan kameramen saya itu lagi pakai CB 150X. Tapi kalau kita bandingannya suspensi aja ya kan, sama-sama dia pakai upside down, sama dia pakai monoshock rolling sama-sama. Cuman yang ini yang jelas travelnya juga lebih jauh, depan belakang. Dan kita kalau yang di 250L nya pakai bannya ban tahu juga. Jadi udah memadai banget kalau untuk dipakai buat off-road sih. Off-road ringan tapi sih ya. Tapi kalau dipakai buat off-road yang berat sampai terabasan yang loncat-loncat gitu kayaknya masih kurang cocok sih ini. Lalu kita pindah ke kaki-kaki. Dia kaki-kakinya sama juga persis dengan yang CRF 250 Rally. Dia depannya pakai ring 21, belakangnya 19. Pasti pakai sama-sama ban tahunya juga. Cuman ada perbedaan dia di kalipernya. Kalau di kalipernya yang Rally dia pakai floating dan ukurannya juga lebih besar. Sedangkan yang di CRF 250L ini dia lebih kecil dan nggak floating. Ya mengingat motor ini juga bobotnya lebih ringan daripada Rally, terus untuk bisa, kalau ini menurut saya bisa lebih condong ke main garuk tanah lah dibanding Rally. Jadi mungkin itu pertimbangannya. Kalipernya di ukurannya dibikin lebih kecil dan tidak floating sih. Kalau yang belakang sih sama persis untuk ukuran dan nggak floatingnya. Oh iya, ada satu nih yang membedakan lagi dengan yang CRF Rally, yaitu di bagian footstepnya. Kan tadi saya bilang ya kalau yang 250L ini lebih cocok buat yang garuk tanah ya, benar-benar off-road deh. Karena footstepnya juga modelnya ada gerigi-geriginya nih. Kalau yang Rally dia masih pakai karet. Tapi ini kayak sih ada sih kalau mau dipakai buat harian bisa ditambahin ada tempat duduk buat karet ini. Tapi kayak sama juga sih sama punya Rally, cuman bedanya nggak ada karetnya. Nah sekarang kita langsung aja duduk. Untuk joknya dia lebih tinggi 8 mm dibanding yang Rally. Ya kalau cuma 8 mm sih nggak kerasa ya teman-teman. Tapi memang motor ini sama-sama jangkung, sama dengan CRF 250 Rally, tapi pas didudukin langsung ambles. Cuman bedanya dia suspensinya kerasa lebih firm ya. Memang teman-teman harus nyobain sih motornya. Kalau dilihat di video ya empuknya sama-sama aja, suspensi depan belakangnya. Terus karena juga tangkinya juga lebih kecil, jadi otomatis di bagian sini lebih ramping. Tapi sisanya untuk speedometernya, untuk stangnya, ini cover handguard, semuanya sama persis sih dengan yang Rally. Jadi tadi bedanya 13 juta teman-teman, cuman nggak dapat fairing, nggak dapat windshield, tangki lebih kecil, sisanya sama persis. Tapi yang jelas CRF 250L ini benar-benar beda saat dipakai di jalan karena memang dari awalnya tuh lebih torky dibanding yang Rally. Jadi kalau yang Rally misalnya kalau kita
kita ibaratin pakai kurva aja ya. Kalau rally kan smooth, pelan-pelan ke atas ya. Kalau yang ini dia bisa langsung ke atas terus baru smooth di atas. Jadi kalau dipakai harian terus kita nanjak-nanjak nih kayak di tempat kita saat ini, dia banyak tanjakan turunan juga kan, apalagi bebatuan, jadi membutuhkan power yang mencukupi lah, memadai. Jadi CRF 250L ini udah lebih dari cukup. Nah, layaknya motor ya, semua produk lah pasti ada plus minusnya lah. Kalau tadi kita udah bahas plusnya, sekarang ada minusnya, ada beberapa di motor ini. Sebenarnya nggak minus-minus banget lah. Jadi emang ada yang mengganjal aja nih kalau menurut saya. Yang pertama adalah joknya. Ini kalau yang ini saya wajar aja lah, karena kan motornya lebih condong ke main tanah ya, motor penggaruk tanah gitu kan. Ini bisa dibilang dual sport juga lah motornya, bisa dipakai buat jalan raya, bisa buat jalan tanah. Nah, ini joknya kan jok motor trail ya. Jadi kalau dipakai jalan jauh pasti agak pegal di bagian bokong, karena juga joknya nggak lebar, tapi ya sebenarnya empuk sih. Jadi cara ngakalinnya tinggal kepala lagi jalan kita tinggal berdiri. Kalau nggak ya istirahat sebentar. Lalu yang kedua dari panas mesin, karena dia knalpotnya nih mepet banget sama paha ya, walaupun nggak kena, tapi knalpotnya melewati frame, jadi yang panas banyak di area sekitar situ. Apalagi lagi macet-macetan ya di Jakarta tuh, kerasanya lumayan sih. Sebenarnya masalah panas ini tuh ada juga di CRF Rally, karena radiatornya juga di bagian depan kanan, ada fan-nya. Jadi kalau lagi macet-macetan panas, otomatis hawa panasnya ke paha kanan. Yang paha kiri sih aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Tapi panasnya cuma di sekitar paha, untungnya begitu aja. Lalu yang ketiga ada di tangkinya nih. Kalau menurut saya tangki 7 liter untuk motor 250 cc itu kurang ya, bukan kurang, bisa ditambahin lagi lah harusnya. Jadi minimal samain lah sama rally. Soalnya ini sekarang kita pakai ke Talaga saat ini. Saya startnya tadi dari Jakarta, udah jalan sejauh 98,9 km, isi full ya, sampai ada batas garis 2 di tangki. Sekarang udah tinggal setengah bensinnya. Dan untuk konsumsi BBM-nya, kalau yang sesuai MID, dia 28,7 km per liter. Jadi ya mirip-mirip lah dengan yang CRF 250 Rally. Walaupun dia karakter mesinnya lebih jambak dibanding yang Rally, tapi untuk konsumsi BBM-nya dia masih mirip-mirip, jadi fine-fine aja sih sebenarnya. Jadi kalau setelah mencoba CRF 250L ini, sejauh hampir 200 kilo berarti nanti kalau pulang. Menurut saya motor ini bisa pantas banget menjadi bagian dari koleksi teman-teman yang suka motor trail. Sekarang bicara harga. CRF 250L ini dijual secara CBU dari Thailand. Dijual dengan harga 79.925.000. Udah hampir 80 juta ya. 250 cc CBU ya oke lah. Karena rivalnya sendiri, Kawasaki KLX 250, dijual dengan harga 76 jutaan, teman-teman. Jadi cuma beda 3 jutaan, sama-sama 250 cc, sama-sama dual purpose. Tapi kalau untuk mesin dia lebih unggul nih, CRF 250L dibanding KLX. Karena yang ini, CRF 250L ini sama yang dengan Rally juga ya, dia powernya 25 tenaga kuda, torsinya 23 Nm, sedangkan yang KLX 250 dia cuma 21 tenaga kuda dan torsinya 21 Nm. Jadi otomatis lebih unggul CRF 250L nih, teman-teman. Tapi ya kita belum komparasi sih, jadi mungkin kedepannya kita akan komparasi kedua motor tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menonton, jangan lupa like, komen, kalau ada yang mau dipertanyakan, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman update terus nih sama video-video yang kami bikin. Kita juga bikin reels, dan kita juga ada Instagramnya yaitu di @kompasotomotif. Jadi teman-teman follow Kompas Otomotif juga. Dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube di channel otomotifkompas.com. Terima kasih, sampai jumpa.